Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menegaskan proses relokasi harus segera diselesaikan. Jika relokasi selesai, maka normalisasi sungai bisa dilakukan dan Kampung Pulo akan bebas dari banjir. Sangat jelas, Kampung Pulo harus bebas banjir. Waktu itu datang dari Ciliwung Merdeka, menawarkan saya satu konsep. Di tengah Kampung Pulo, mereka maunya dibangunkan apartemen rusun di tengah Kampung Pulo. Saya sanggupin, malahan saya tawarkan, kalau dia punya sertifikat di tengah Kampung Pulo itu, saya kasih 1,5 kali dari lahan. Jadi kalau kamu punya lahan 100 meter, nanti kalau saya bangunkan rusun, kamu dapat 150 meter. Kalau rusun itu dianggap rata-rata 30 meter, maka Anda akan dapat 5 rusun. 5 rusun ini dikasih sertifikat hak milik strata title di atas sertifikat Pemda DKI. Anda boleh sewakan, tapi kalau mau jual dengan harga pasar hanya boleh jual kembali kepada DKI. Itu, saya setuju. Kalau Kampung Pulo nggak bisa beres, jangan pernah mimpi Jakarta beres. Semua normalisasi sungai akan mundur. Makanya apapun harganya saya akan suruh tetap bongkar. Dan untuk memantau perkembangan terkini dari Kampung Pulo, kita langsung bergabung bersama rekan kami Jessica Wower. Jessica, bagaimana perkembangan dari proses penertiban bangunan liar di sana? Ya Robert, hari kedua penertiban bangunan liar yang ada di sekitaran bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Kampung Pulo, RW 01, RW 02, dan RW 03, hari ini sudah selesai, baru saja pada sekitar pukul 17. Proses pembongkaran atau penggusuran ini sudah ditutup, yang tadinya dimulai pada sekitar pukul 7 tadi pagi. Dan memang bisa disaksikan dalam pantauan kami saat ini, sejumlah alat berat yang sudah disiagakan sejak tadi pagi, yaitu ada berjumlah 8 alat berat yang terdiri dari 6 alat berat yang disiagakan atau dioperasikan di darat dan 2 lainnya dioperasikan di sungai untuk mengeruk sisa-sisa reruntuhan puing bangunan sudah kembali diparkirkan. Dan memang dari total 519 bidang tanah yang harus ditertibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baru sebagian yang berhasil ditertibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan sampai sore tadi kami mendapatkan informasi atau data terakhir yang kami terima bahwa baru sekitar 20% jumlah bangunan yang berhasil ditertibkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Satpol PP. Ada sekitar ribuan aparat keamanan juga, Robert, yang bersiaga di lokasi kawasan Kampung Pulo saat ini untuk mengamankan dan memastikan proses relokasi atau proses penertiban hari ini berjalan dengan lancar. Dan memang jika dibandingkan dengan situasi pada kemarin, proses penertiban pada hari ini berjalan dengan aman dan tidak ada perlawanan sama sekali dari warga. Dapat juga kami laporkan bahwa memang jika diperhatikan dari informasi juga yang kami terima bahwa di kawasan atau di wilayah RW 03 hampir semua bangunan sudah berhasil ditertibkan oleh Satpol PP, dan yang menjadi prioritas atau saat ini sudah hampir rata yang sudah berhasil ditertibkan adalah kawasan sekitaran bibir kali. Namun seperti apa progres dari penertiban yang terjadi pada hari ini, kita akan bertanya langsung kepada Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, Pak Kuko Hadi Santoso. Pak, bisa dijelaskan apa progres dari penertiban yang terjadi pada hari ini di bantaran Kali Ciliwung, tepatnya di kawasan Kampung Pulo? Ya, jadi kalau kita bicara progres, ini rencananya akan kita lakukan selama 7 hari. Namun demikian, kita sekarang ini sudah 2 hari, proses penertiban itu sudah 60%. Ya. Kita mulai dari RW 03. RW 03 hari ini selesai, besok kita mulai RW 02. RW 02 mudah-mudahan besok juga tidak ada halangan apapun sehingga pekerjaan itu selesai. Untuk RW 01 itu sesungguhnya sudah jauh-jauh hari mereka sudah pindah, namun demikian lokasinya begitu sulit, beko tidak bisa masuk, kemungkinan akan kita lakukan melalui tenaga orang untuk menertibkan. Sejauh ini dari 2 hari penertiban yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apa kendala yang ditemukan pada saat melakukan penertiban, khususnya menggusur rumah-rumah non permanen maksud kami yang sudah ada di sini? Kendala yang sangat utama adalah jalan ya. Jalan itu cuma satu dari RW 03, jadi berapapun beko yang kita siapkan itu tidak bisa main bareng ya. Jadi karena alat yang bisa masuk itu satu beko, kemudian
Beku kedua dan ketiga. Kemudian hari ini ada bantuan beku amfibi ya dari Dinas Kebersihan, itu juga akan membantu. Jadi dia tidak melalui jalan, dia melalui air ya. Jadi mudah-mudahan saya targetkan besok itu RW 02 itu bisa selesai. Kemudian karena RW 01 ini tidak bisa pakai beku, mungkin saya akan kerahkan anggota saya untuk melakukan penelitian karena memang orangnya sudah pindah ke rumah susun. Terakhir mungkin Pak, pertanyaan terakhir, pada saat petugas atau pihak yang sedang bertugas melakukan penggusuran atau penertiban, apakah masih ada warga yang masih bersikukuh untuk tidak pindah dari hunian mereka, Pak? Berdasarkan data yang sudah saya terima ya, sepertinya tidak ada warga yang masih bertahan ya, karena terbukti pada sore hari ini jam ini sudah 444 yang ambil undian dari 519 bidang. Ini terjadi selisih. Selisih itu kemungkinan mereka belum ambil undian atau mereka pengontrak ya. Mereka pengontrak. Artinya apa? 90% dari warga Kampung Melayu itu sudah bersedia untuk pindah ke rumah susun. Terima kasih Pak Kuku atas informasinya. Ya Robert, demikian wawancara kami terkait dengan progres apa saja yang sudah berhasil dilakukan pada penertiban di hari kedua yang ada di kawasan Kampung Pulo ini. Memang ditargetkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penertiban dalam waktu 7 hari dan saat ini hingga sore ini maksud kami pada saat proses penertiban sudah ditutup pada hari kedua, dari pihak Satpol PP mengatakan sudah ada 60% dari 519 bidang tanah yang akan digusur yang sudah berhasil dibongkar atau ditertibkan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio. Hari ini menjadi tahap kedua proses penggusuran atau relokasi di pemukiman Kampung Pulo, Jakarta Timur. Petugas menerjunkan 7 alat berat, termasuk penyiagaan 2.800 aparat gabungan. Sejauh ini proses relokasi berlangsung aman dan lancar. Warga Kampung Pulo Jakarta Timur pagi ini hanya bisa menyaksikan satu persatu bangunan dirobohkan. Sejumlah alat berat atau eskavator sudah bekerja sejak pukul 7 pagi tadi. Aparat gabungan TNI, polisi, dan Satpol PP berjaga untuk mengawal situasi agar tetap kondusif. 2 unit mobil pemadam kebakaran disiagakan untuk mengantisipasi jika situasi ricuh seperti kemarin. Sejauh ini proses penghancuran bangunan di bantaran Kali Ciliwung baru berjalan sekitar 15% dari total 519 bidang tanah yang direvitalisasi. 27 warga Kampung Pulo Jakarta Timur ditangkap pasca bentrok dengan aparat gabungan yang mengamankan pembongkaran pemukiman warga setempat. Hingga malam ini mereka masih menjalani pemeriksaan di markas Polres Jakarta Timur. Dari 27 warga yang ditangkap, hanya 26 orang yang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Timur. Sementara itu salah seorang diantaranya harus menjalani perawatan di Rumah Sakit St. Carolus akibat luka terkena lemparan batu. Ke-26 warga ini dituding sebagai provokator bentrokan dan perusakan saat Satpol PP pemerintah Provinsi DKI Jakarta membongkar permukiman warga di bantaran Kali Ciliwung. Kuasa hukum warga korban gusuran Kampung Pulo, Martin, menyatakan akan melakukan pendampingan kepada warga yang ditahan polisi dengan alasan kemanusiaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di IT11 pemirsa, dan untuk kepentingan relokasi di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini, jalan di sekitar pelaksanaan relokasi ini ditutup, oleh karena itu harus dilakukan pengalihan arus. Kita akan langsung bergabung dengan petugas NTMC Polri. Sudah ada Bribda Anissa di sana yang sudah siap dengan laporannya. Silakan Bribda Anissa, bagaimana kondisi pengalihan arus dari pantauan Anda? Ya, terima kasih rekan Iqbal di studio dan selamat siang pemirsa. Siang hari ini saya sedang berada di Kampung Pulo, Jakarta Timur, di mana di lokasi ini kemarin telah terjadi bentrok antara petugas dengan warga sekitar dikarenakan pergusuran warga Kampung Pulo, sehingga menyebabkan adanya beberapa pengalihan jalan, yaitu dengan memberlakukan kontraflow. Pengalihan masih dilakukan dengan memberlakukan kontraflow dari arah Matraman. Dari arah Kampung Melayu yang ingin ke Jatinegara Barat tidak diperbolehkan lurus, melainkan akan diarahkan ke kiri arah Jatinegara Timur. Selain itu, kendaraan yang dari arah pintu tol keluar Pisangan diarahkan ke kiri dan ke kanan yang akan mengarah ke Jatinegara. Sementara pengendara dari arah Matraman dari arah lampu merah Jalan Slamet Riyadi tidak diberlakukan pengalihan jalur.
ada baiknya bagi Anda untuk mencari jalur alternatif lain untuk menghindari kemacetan, misal yang akan ke Jalan Jatinegara bisa melalui Kayu Manis atau Rawamangun. Ya, sekian laporan langsung dari Kampung Pulau Jakarta Timur. Saya Bribda Anissa, kembali ke rekan Iqbal di studio. Terima kasih Bribda Anissa melaporkan langsung dari NTMC Polri. Saya singkat saja ke Pak Kuku. Pak Kuku, ini nanti apakah akan ada pendampingan dari warga yang ingin berpindah ke rusun? Ya, jadi Pak Wali dan Satpol PP sudah bikin posko di Rumah Susun Jatinegara mulai dari sebelum puasa, pada saat puasa dan sampai saat ini ya. Di sana ada posko-posko yang semuanya ada, Satpol PP ada, kesehatan ada, perumahan ada, seluruh SKPD yang untuk menolong atau membantu teman saudara-saudara kita itu ada di sana semua. Artinya pendampingan terus dilakukan ya Pak? Dan pendampingan selalu dijalankan. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, hari ini masih ada resistensi atau penolakan dari warga saat proses penggusuran? Tidak ada. Oke. Kami mendapatkan informasi ada beberapa warga, tadi juga ada 400 yang masih memerlukan tempat nanti untuk direlokasi. Untuk mengatasi itu apakah masih ada proses mediasi yang dilakukan dari DPRD, Pak? Nah, ini saya rasa ini menjadi tupoksi daripada Pemprov nantinya. Tentu kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai mitra juga, tentu akan segera mengundang dan mempertanyakan sejauh mana antisipasi terhadap sisa daripada beberapa KK ini, dan harus segera gitu loh. Karena dilakukan. Ini prinsipnya keadilan lah. Ya. Apapun ceritanya, bahwa di sana adalah masyarakat kita yang juga harus mendapatkan pelayanan, dan sebagian dari mereka atau semuanya pun itu adalah pembayar pajak semua juga harus untuk dan mereka membayar pajak. Baik, mereka semua harus terfasilitasi. Kemudian Pak Bambang, kalau melihat ini sudah mendesak, kemudian target yang ditetapkan berapa hari untuk melaksanakan relokasi ini? 7 hari harus tuntas ya. 7 hari harus tuntas. Hari ini sudah berapa persen, Pak? Sehari ini mungkin sudah sekitar 40%. Oke. Mudah-mudahan nanti sampai Maret ya kita berharap hari tuntas lah, supaya terus kita lanjutkan pemasangan setel dan penataan yang lain ya. Terus berkaitan dengan kekurangan tadi, Pak Dewan tadi ya, kami lagi kita inventarisir siapa saja yang rumpun saya, siapa saja yang rumpunnya. Mungkin bisa saja saya ngaku punya 4 rumah itu, tapi rumah itu saya kontrakkan yang 3, kan berarti cuma 1. Itu kan harus jadi seperti itu. Ya, kita lihat ya, kondisi yang real harus kita lihat. Makanya nanti akan kita invent dulu, kita sisir. Ya. Nanti hasil itu kebetulan kalau nggak salah Dinas Perumahan masih punya di Cipinang Besar Selatan 144 unit lagi. Di Pulau Gebang 160 unit lagi. Kan nanti siapa tahu bisa mengaku. Artinya dikalkulasi sudah bisa nanti untuk menampung semuanya ya. Cukup Pak, mudah-mudahan Dewan Pak cukup itu. Oke, dalam 7 hari nanti yang tersisa siap untuk mengawal proses ini Pak nanti sampai hari. Oh siap. Jadi anggota kami termasuk saya sendiri jujur tidak pulang ya. Kita selalu ada menemani saudara-saudara kita yang mau pindah. Baik 24 jam, jadi Satpol saya perintahkan ada di poskonya di Jatinegara. Barangkali ada tengah malam ada saudara kita yang mau pindah, kita akan bantu mulai dari ngangkat barangnya, masukin ke kendaraan sampai ke tempat kamarnya kita akan antar. Selalu siaga ya Pak. Selalu siaga. Baik, kita tunggu komitmen dari Satpol PP. Kemudian Pak Bambang, ini saya ingin beri kami pencerahan Pak pemirsa, ini nanti akan jadi seperti apa ini Pak Sungai Ciliwung ini? Ya, jadi ini nanti ini yang ngerjakan adalah BSCC. Balai Besar Sungai Cisadane Ciliwung ya. Itu akan ditata, ini akan nanti sampai ya ini sampai sepanjang Ciliwung, tapi ya mungkin sasarannya kita sampai ke perbatasan Depok DKI. Nanti ini akan tertata rapi begini, terus di sini nanti ada jalan inspeksi, di bawah itu kan ada kayak masih ada pelampang basahnya ya, tapi dikeringin nanti bisa dipakai untuk jogging track untuk masyarakat. Itu nanti akan tertata yang baik lah. Terus tujuan akhirnya nanti untuk mengurangi banjir ya. Satu. Pak Bestari ya, waktu kita singkat Pak Bestari terakhir nanti dari DPRD bagaimana mengawal proses ini hingga akhir tujuannya tercapai. Ini kan bagian pekerjaan daripada pemerintah pusat ya. DKI adalah sebagai mitra saja. Mungkin jika mana DKI katakan perlu berkontribusi, saya rasa ini akan dinikmati masyarakat Jakarta. Dan harapan kita mendukung ini, laksanakan tugas dengan hati yang bersih ya Pak ya. Jangan digebukin, jangan dipukulin kalau ada
pemindahan, tapi tadi yang disampaikan Pak Kuku sudah bagus, bahwa difasilitasi sampai ke tempat tidurnya gitu loh. Baik. Jadi mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar bagi masyarakat Semoga Jakarta. berjalan lancar dan baik hingga 7 hari ke depan, karena ini untuk kebaikan warga Jakarta juga. Baik, terima kasih Pak Kuku. Kita tunggu komitmennya untuk mengawal proses ini. Kemudian Pak Bestari juga dari DPRD harap selalu mengawal kinerja selama proses relokasi ini. Dan Pak Bambang, semoga nanti semua berjalan dengan lancar Pak hingga 7 hari ke depan. Baik. Dan itulah pemirsa sedikit perbincangan kami terkait dengan proses relokasi yang bertujuan untuk mengurangi banjir agar nanti tidak terjadi setiap tahunnya. Ya pemirsa, sesuai janji saya tadi, saya akan langsung mengajak Anda untuk melihat bagaimana pantauan terkini kondisi pasca penggusuran atau saat ini sudah berlangsung untuk hari kedua bersama rekan saya Iqbal Himawan yang sudah ada di Kampung Pulo saat ini. Iqbal, ya. Bagaimana? Apakah sudah ada solusi terkait dengan polemik yang terjadi? Nah, berbicara tentang solusi nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama sejumlah narasumber. Nanti ada dari DPRD yang mewakili masyarakat dan juga ada dari Wali Kota Jakarta Timur yang kemarin memimpin proses penggusuran di kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Namun sebelumnya saya akan ajak untuk melihat situasi di sekitar kawasan Kampung Pulo Jatinegara Jakarta Timur ini. Seperti diketahui ini adalah penggusuran hari kedua di mana ternyata panas terik tidak menghalangi warga untuk berdatangan melihat proses penggusuran yang berlangsung sejak pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan sejumlah alat berat juga sudah mulai terlihat di lokasi. Ini terlihat berbeda, Yohana, jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, jika kemarin juga sempat terjadi ricuh atau bentrok antara Satpol PP dan juga warga. Namun hari ini terpantau sejak pagi suasana cukup kondusif sehingga proses penggusuran rumah warga di bantaran Kali Ciliwung ini pun bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang sudah disiapkan nanti akan berlangsung hingga pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan seperti diketahui, pengamanan hari ini juga sudah mulai ditingkatkan. Jika kemarin disiagakan sebanyak 2.100 personil, hari ini ditambah personil sebanyak 2.800 personil. Namun tentu saja harapannya ini tidak akan terjadi ricuh seperti kemarin karena hari ini sudah lebih diantisipasi terkait dengan situasi keamanan dan juga ketertiban pada saat selama proses penggusuran. Nah, ini adalah hari kedua. Jika kemarin sempat berlangsung ricuh, hari ini berlangsung kondusif. Kita akan lihat dulu teman kita, ada rekan Sari Syahrial yang melihat lebih dekat bagaimana proses penggusuran tadi pagi dan juga ternyata sampai hari kedua ini masih ada reaksi warga yang resisten atau menolak penggusuran ini. Berikut kita simak liputannya. Jumat 21 Agustus 2015 menjadi tahap kedua atau hari kedua dari proses penggusuran atau relokasi kawasan pemukiman di Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Total terdapat 519 bidang tanah yang dilululantahkan oleh 7 mesin eskavator atau alat berat ini. Satu bidang tanah saja ini biasa dibangun sekitar 4-5 bangunan. Dan jika satu bidang tanah ini berkisar 100 meter persegi, maka total keseluruhan yang akan digusur luas tanahnya adalah 51.900 meter persegi. Dan ini terdampak pada 920 kepala keluarga yang bermukim di bantaran Kali Ciliwung yang berada di Kampung Pulo, kawasan Jatinegara, Jakarta Timur ini. Dan sebagian warga memang sudah direlokasi ke Rusunawa, Jatinegara Barat, namun beberapa lainnya menolak untuk direlokasi dan hari demi hari dan satu persatu bangunan sudah dilululantahkan. Mereka masih tetap bersikeras untuk tinggal atau untuk menyaksikan rumah atau bangunannya dilululantahkan oleh alat berat ini. Ya, sebanyak 2.800 aparat gabungan dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP bersiaga di sekitar kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur ini. Dan relokasi tetap berjalan. Dari Kampung Pulo Jakarta Timur, Sari Syahrial, Irfan Januari, Metro TV. Pemirsa, 7 hari atau kurang lebih sepekan ini menjadi target dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan proses penggusuran yang nantinya diharapkan di bantaran Kali Ciliwung ini dapat memindahkan semua warga yang nantinya akan dapat untuk proses normalisasi Kali Ciliwung nanti diharapkan ini bisa menjadi lebarnya sekitar 35 meter maksud kami, dan nanti juga akan ada jalan inspeksi yang nanti tujuannya untuk mengurangi banjir yang setiap tahun terjadi. Pemirsa, jika Anda berada di sini, ini ada fenomena yang menarik bahwa setiap tahun kawasan ini selalu dipadati media, setahun sekali ini selalu dipadati dengan media yang ingin meliput banjir. Namun inilah harapan pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berusaha agar nanti tidak terjadi lagi banjir dengan proyek normalisasi Kali Ciliwung, dan ini juga
tengah dilakukan saat ini penggusuran. Kita akan bahas lebih lanjut bersama sejumlah tamu kami yang sudah hadir hari ini. Yang pertama ada Kepala Satpol PP Pak Kukuh Hadi. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya, kemudian ada anggota DPRD DKI Jakarta Pak Bestari Baru. Selamat siang Pak. Siang. Ya, kemudian ada Pak Wali Kota Jakarta Timur Pak Bambang yang dari kemarin ini memimpin proses penggusuran ya Pak ya. Oke, baik, saya ingin tanya ke Pak Kepala Satpol PP dulu Pak Kukuh. Jika kemarin sempat berlangsung ricuh, kita seperti tahu sendiri ada beberapa warga terluka. Kemudian apa antisipasinya hari ini agar ricuh tidak terjadi lagi? Jadi begini ya, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Wali, ya. Mulai dari kemarin selalu meyakinkan pada masyarakat ya. Terbukti masyarakat mulai sampai saat ini antusias untuk pindah ke rumah susun. Ada sampai sekarang ini ada 437 yang sudah nyimpan undian, kemudian yang sudah megang kunci ada 315. Itu artinya bahwa sosialisasi atau Pak Wali memberi pengertian kepada warga itu berhasil ya, sehingga lambat laun mungkin sampai saat ini udah nambah lagi. Jadi alhamdulillah pada saat ini tidak ada ricuh, tidak ada ini karena sudah Pak Wali dan Pak... Tidak ada ricuh, berlangsung kondusif dan Pak Wali berhasil melakukan sosialisasi. Kita langsung konfirmasi saja Pak Wali. Saya ingin mengajak Anda pemirsa, Pak Wali Kota ini juga kemarin berlangsung ricuh. Kemudian ada warga yang mengatakan bahwa ini sosialisasi dinilai masih kurang. Nah sebenarnya proses sosialisasi sejauh ini seperti apa sih Pak? Sosialisasi itu sudah kita lakukan ya. Sering sekali ya. Sering sekali. Dan terakhir itu bulan Mei. Bahkan sepakat tempo hari sebenarnya kita akan melakukan relokasi sebelum puasa. Ya. Akhirnya warga minta diundur, oke. H+7, oke, kita ikuti. Ya, lantas kita lihat situasi, terus warga Pak kalau bisa setelah 17, oke, tapi tanggal 20 harus kita lakukan. Tapi ditegaskan lagi bahwa sosialisasi ini sudah berlangsung sejak lama ya? Sudah lama. Sudah sejak kapan itu Pak? Sejak tahun 2013. Sejak tahun 2013. Itu dalam berbagai bentuk sosialisasi ya, termasuk sampai SP3 Pak? Ini SP3 kan kemarin Ini program ini perlu kita ketahui, ini program nasional, pemerintah pusat yang harus mau tidak mau harus kita lakukan. Ya. Kebetulan Kali Ciliwung lewatin DKI, lewatin Jakarta Timur. Nah, kewajiban pemerintah daerah, Pak Gubernur memerintahkan ke kita untuk melakukan relokasi karena ini harus dinormalisasi. Baik, Pak Bestari, ini kalau tadi sudah mulai dilakukan pengusuran, ini tujuannya untuk normalisasi Kali Ciliwung untuk kedepannya juga. Apakah ini memang sudah mendesak dan harus dilakukan saat ini, Pak? Ya, saya memantau ya dari media televisi tentang aktivitas yang terjadi kemarin dan hari ini saya datang langsung. Saya rasa memang ini sesuatu yang harus dilakukan, mengingat kita juga tidak mau masyarakat Jakarta itu setiap tahun harus kebagian banjir, kemudian menggeletak di pinggir-pinggir jalan gitu. Itu kan sesuatu yang tidak pantas untuk dipertontonkan di DKI Jakarta. Oleh karenanya saya berharap betul ya kepada Pak Gubernur beserta jajarannya agar segera melakukan tindakan yang penting dan perlu. Dan juga tidak melupakan tentunya masyarakat yang direlokasi harus juga mendapatkan tempat yang layak. Karena bagaimanapun ini kan bajunya saja yang berbeda, tapi sebetulnya dalamnya kita sama-sama masyarakat Jakarta. Kan begitu. Nah, oleh karenanya harapan kita ke depan segeralah, saya tadi pagi pun sudah diskusi dengan Kepala Dinas Perumahan agar seluruh pembangunan rumah susun dipercepat. Ya, dipercepat supaya masyarakat Jakarta ini dapat tinggal di tempat yang layak. Yang baik dan tentu juga terjangkau oleh kemampuan masing-masing masyarakat Jakarta gitu. Dari stratatan tentu lah. Artinya relokasi ke Rusunawa ini sebenarnya sudah menjawab masalah dari permasalahan. Ya, saya melihat begini, ada beberapa yang mesti menjadi perhatian dari Pak Wali Kota dan Gubernur bahwa masih ada kekurangan sekitar 400 ya dari kepala keluarga yang tercatat di Kampung Pulau ini yang direlokasi baru 400 dari 520 rusun unit yang ada, ini baru 315 yang mengambil. Jadi masih ada sisa sekitar 400-an ini yang harus juga disegerakan Pak Wali Kota. Saya rasa di Cipinang Besar Selatan maupun di Pulau Gebang itu masih ada. Coba segera ini jangan sampai mereka nanti terlunta-lunta gitu loh. Disediakan dulu. Kalaupun itu nanti namanya adalah tempat sementara atau apapun itu, yang penting jangan sampai
karena nanti sudah direlokasi, ada sebagian yang tertinggal, ini akan menimbulkan masalah baru. Harus diperhatikan ya. Oke, Pak Bambang, hari ini masih ada resistensi atau tidak? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di 8-11. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama Jessica Wawor di wilayah Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur. Jessica, seperti apa perkembangan penggusuran di sana untuk hari kedua ini? Ya, setelah sempat dihentikan atau diistirahatkan tadi proses penggusuran Zelda pada saat sholat Jumat, kini sudah kembali dilaksanakan proses penggusuran dan bisa disaksikan saat ini proses penggusuran atau pembongkaran kembali dilakukan. Memang dari data yang kami miliki hingga saat ini, total alat berat yang sudah dikerahkan atau di-standby-kan di kawasan Kampung Pulo untuk menggusur 530 bidang tanah di RW 01, 02, dan 03 yang ada di kawasan bantaran Kali Ciliwung, Kampung Pulo, Jakarta Timur ini ada sebanyak 8 alat berat, di mana 6 alat berat merupakan dioperasikan di darat dan 2 lainnya dioperasikan di bagian sungai. Dan hingga saat ini dari data yang kami peroleh atau kami himpun, total bangunan semi permanen yang sudah berhasil dibongkar oleh pihak Pemprov DKI Jakarta masih sebanyak 20%, dan pembongkaran ini memang masih akan terus dilakukan dan biasanya memang masih terus dilakukan hingga sore hari, dan bisa disaksikan dalam pantauan udara yang dilakukan oleh tim Metro TV. Beginilah situasi yang ada di kawasan Kampung Pulo saat ini. Proses pembongkaran masih terus terjadi, dan meskipun sebagian warga sudah memilih untuk pindah dan mengangkut barang ke lokasi rumah susun yang sudah disiapkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun kawasan sekitaran Kampung Pulo saat ini masih dipadati oleh warga yang ingin atau sedang menyaksikan bagaimana proses pembongkaran hunian mereka saat ini yang sedang berlangsung. Dan memang saat ini juga petugas dan pihak keamanan masih terus mengamankan lokasi penggusuran di kawasan Kampung Pulo. Jika kami membandingkan, Zelda, situasi pembongkaran atau penggusuran saat ini dengan kemarin, sejak tadi pagi proses penggusuran berlangsung dengan lancar, artinya tidak ada lagi aksi bentrok antara warga sekitar dengan pihak pengamanan maupun dari Satpol PP. Dan memang, Zelda, dari juga data yang sudah kami peroleh sejauh ini sudah ada 437 kepala keluarga yang memegang kunci rumah susun, di mana rumah susun di Jatinegara ini merupakan kawasan atau lokasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk merelokasi para kepala keluarga yang terkena dampak dari penggusuran. Total bidang tanah yang digusur ada sebanyak 530 dan 920 kepala keluarga yang terkena dampak ini. Zelda, memang sebelumnya juga sudah ada kesepakatan antara pihak pemerintah dan juga warga setempat, di mana memang penggantian lahan bersertifikat dengan unit rusun ini 1,5 kali luas lahan, dan ini tertuang di mana Pemprov DKI akan melakukan relokasi tanpa ganti rugi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2014. Selain itu juga rusun ditentukan menjadi hak milik dan boleh disewakan. Namun warga dihimbau untuk tidak menjual unit rumah susun kepada pihak ketiga, dan terakhir lahan yang tidak bersertifikat tidak akan dilakukan penggantian rugi. Dan selain itu juga, Zelda, kami memantau arus lalu lintas yang ada di sekitaran kawasan Kampung Pulo ini, di mana pengalihan lalu lintas masih terus dilakukan sejak pukul 8 pagi tadi, dan dilakukan dengan memberlakukan kontraflow dari arah Matraman, di mana dari arah Kampung Melayu kendaraan yang ingin ke arah Jatinegara Barat tidak diperbolehkan lurus, melainkan akan diarahkan ke kiri arah Jatinegara Timur. Selain itu, kendaraan juga dari arah pintu tol keluar Pisangan diarahkan ke kiri dan kanan ke arah Jatinegara. Dan alternatif bagi warga yang menggunakan kendaraan untuk mengarah ke Jatinegara bisa melalui wilayah atau kawasan Kayu Manis dan Rawamangun. Kami masih akan terus memantau bagaimana proses pembongkaran atau penggusuran yang berlangsung di kawasan Kampung Pulo RW 01, 02, dan 03 saat ini. Untuk sementara demikian, Zelda. Jessica Wawor melaporkan langsung dari Kampung Pulo, Jakarta Timur. Menegakkan aturan demi kemanusiaan. Banyak problem tata ruang di sejumlah wilayah di Republik ini, khususnya di kota besar, tidak kunjung tuntas karena aturan tidak benar-benar ditegakkan. Bahkan, di banyak tempat, aturan yang sudah terang benderang sengaja dibuat menjadi abu-abu demi memuluskan bisnis jual beli lahan milik negara. Karena itu,
Tidak mengherankan bila sekali aturan itu hendak ditegakkan, kerap muncul perlawanan yang sangat keras. Mereka yang melawan umumnya telah merasa nyaman berada di zona abu-abu itu, sehingga enggan terusik oleh penegakan aturan kendati untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Kondisi seperti itulah yang juga terjadi saat pembersihan kawasan Kampung Pulo Jakarta Timur oleh aparat pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemarin. Warga yang menyebut aksi itu sebagai penggusuran marah, lalu melawan petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan membakar sebuah mesin pembongkar bangunan. Pemprov DKI membersihkan kawasan tersebut bukannya tanpa sebab. Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama menyebutkan pembersihan itu dilakukan agar tidak ada lagi bangunan yang berada di bibir Kali Ciliwung sehingga air tidak tersendat dan menyebabkan banjir di ibu kota yang kian parah. Itu sebuah tujuan mulia yang mestinya mendapatkan sokongan, apalagi Pemprov DKI menawarkan pembayaran ganti rugi 1,5 kali dari harga beli kepada warga yang bersedia pindah ke rumah susun. Syaratnya mereka bisa menunjukkan sertifikat tanah. Disitulah persoalan muncul. Warga merasa mereka sudah membeli tanah dengan bukti dokumen akte jual beli tanah yang diketahui aparat. Namun, status tanah yang dibeli bukanlah milik perorangan, melainkan milik negara. Jika benar ada bukti akte jual beli, itu berarti ada para penyelenggara negara yang mengakuisisi tanah negara seolah-olah merupakan milik pribadi. Bertahun-tahun praktek seperti itu dibiarkan sehingga banyak aset negara berpindah tangan menjadi milik perorangan tanpa bisa negara mencegahnya. Jika sudah seperti itu, demi memakai aset sendiri sekalipun negara terpaksa harus mengeluarkan biaya. Itu merupakan sebuah ongkos yang sangat mahal dari praktek pembiaran yang berlarut-larut. Karena itu, negara harus memutuskan mata rantai yang dilanggengkan tersebut. Caranya, tegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, tetapi tetap mengedepankan cara-cara kemanusiaan. Upaya pembersihan mesti terlebih dahulu dimulai dari sosialisasi, persuasi, dan edukasi. Masyarakat harus diajak dialog dan diyakinkan bahwa upaya yang hendak dilakukan pemerintah merupakan keharusan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih besar. Selain cara-cara yang manusiawi, masyarakat yang sudah bertahun-tahun menetap di tanah negara mesti juga dicarikan jalan keluar yang beradab. Bagaimanapun, mereka ialah anak bangsa yang karena keterbatasan ekonomi tidak memiliki banyak pilihan untuk tinggal. Apa yang pernah dicontohkan kota Surakarta dan Surabaya saat hendak menata kota mestinya bisa diadaptasi. Itu tentu disertai penekanan yang berbeda karena kompleksitas sebuah wilayah berbeda-beda pula. Cara berpikir dan bertindak bahwa penataan identik dengan penggusuran dan karena itu kerap memicu kekerasan sudah saatnya ditinggalkan. Itu bisa terjadi jika dialog dikedepankan dan secara bersamaan hukum ditegakkan. Ya pemirsa, kembali lagi di White Shot, masih dari kawasan Kampung Pulo, yaitu lokasi tempat penertiban kawasan yang ada di sekitaran bantaran Kali Ciliwung. Dan ini memang seperti kita ketahui bersama, di lokasi atau di kawasan Kampung Pulo ini merupakan salah satu lokasi di mana hampir setiap tahunnya terjadi banjir yang cukup parah. Untuk itu ini merupakan salah satu alasan dari pemerintah untuk melakukan relokasi kepada warga yang memang sudah tinggal sejak lama di sini. Sebelumnya saya ingin sedikit mereview terkait dengan relokasi yang terjadi di kawasan Kampung Pulo ini, di mana sejak awal tahun pemerintah sudah memberikan notifikasi kepada warga setempat untuk segera berpindah dari kawasan Kampung Pulo ini. Namun memang arahan atau instruksi maupun perintah dari pemerintah tersebut tidak semua diindahkan oleh warga yang ada di kawasan Kampung Pulo, karena dengan alasan mereka sudah menempati hunian yang ada di kawasan Kampung Pulo ini, bahkan ada yang sudah mencapai waktu hingga 65 tahun.
tahun. Dan memang juga sebelumnya pemirsa sudah ada beberapa kesepakatan yang terjadi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga setempat berdasarkan peraturan provinsi atau peraturan Gubernur DKI Jakarta untuk pertama penggantian lahan bersertifikat ini dengan unit rusun 1,5 kali luas lahan, dan yang kedua rusun dikatakan akan menjadi hak milik dari warga dan boleh disewakan, tetapi pemerintah mencatat dan menegaskan agar unit tersebut tidak bisa dijual kepada pihak ketiga, dan yang terakhir adalah lahan yang tidak bersertifikat tidak akan diberikan ganti rugi. Saat ini juga saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang anggota DPD RI yang merupakan perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Dalam pantauan kami tadi memantau situasi yang ada sekitaran di kawasan Kampung Pulo di hari kedua penertiban pemukiman yang ada di bantaran Kali Ciliwung. Sudah bersama dengan saya, Bang Dailami Firdaus. Selamat sore, Bang Dailami. Selamat sore. Ya, Bang Dailami, boleh mungkin dijelaskan maksud dan tujuan berkunjung ke kawasan Kampung Pulo ini di hari kedua, apa saja yang dilihat, Bang? Iya, saya sebenarnya dari kemarin sudah sangat memperhatikan dan sangat prihatin terhadap kondisi yang ada di Kampung Pulo ini. Karena saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dari DKI Jakarta, menginginkan agar suasana di Jakarta ini kondusif begitu bagi semuanya. Dan saya melihat bahwa kemarin itu sangat prihatin terjadinya kerusuhan. Hari ini saya langsung ingin berada di sini, ingin dengar aspirasi dari masyarakat. Karena sebagai wakil dari masyarakat saya ingin tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Di mana terjadi miss-nya antara pemerintah DKI dengan warga di sini. Sehingga saya ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi aspirasi mereka yang ingin saya jembatani dengan pihak Pemda terutama. Yang Bang Dailami temukan selama tadi sekitar katakan sudah selama 1 jam kurang lebih berada di lokasi ini, apa yang dilihat yang terjadi saat ini? Sudah ada sekitar 20% bangunan yang sudah berhasil ditertibkan oleh pemerintah. Ya, sekarang ini hari ini sudah kondusif ya. Tetapi memang saya mendengar tadi bahwa banyak dari warga yang sudah dirobohkan rumahnya belum mendapatkan kunci. Ini satu hal yang menurut saya sangat memprihatinkan. Seharusnya mereka ini sebelum digusur, mereka sudah mendapatkan haknya untuk dapat kunci, sehingga tidak terlantar. Saya melihat bahwa mereka ini ada yang berada tinggal di rumah saudaranya, ada yang di bawah tempat rusun itu, berada tidak jelas, dengan harapan-harapan yang tidak jelas. Ini sangat memprihatinkan. Tentunya harusnya mereka mendapatkan tempat yang pasti dulu untuk mereka pindah. Mereka kan punya anak, punya keluarga, punya barang-barangnya. Ini menjadi satu hal problema lagi yang harus segera diatasi begitu. Bang Dailami, jika tadi Bang Dailami bilang memang masih ada banyak warga yang mengaku belum mendapatkan kunci pada saat penggusuran sudah dilakukan. Namun ketika kita akan mencoba mereview terkait dengan permintaan pemerintah atau peraturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri yang akan merelokasi bangunan yang ada di sekitaran kawasan Kampung Pulo ini, memang ini sudah terjadi atau tarik-menarik antara warga Kampung Pulo dengan pemerintah ini sudah cukup panjang. Dari awal tahun sudah diberikan notifikasi kepada warga, namun seolah seperti diabaikan oleh warga setempat. Sebenarnya dari Abang sendiri yang ini merupakan daerah perwakilan Abang di DPD RI, apa sebenarnya yang menjadi aspirasi dari masyarakat yang ada di Kampung Pulo ini? Padahal ini sendiri untuk kebaikan masyarakat yang di DKI Jakarta, tentunya untuk meminimalisasi banjir. Iya, mereka sepakat untuk katakanlah di sini untuk pindah. Tetapi hak-hak mereka juga harus kita jangan abaikan. Artinya dulu kan terjadi bahwa mereka mendengar bahwa akan mendapatkan 25% dari NJOP itu terhadap kondisi yang ada dari yang akan pindah gitu. Tetapi kan pada prinsipnya sekarang ini tidak terjadi demikian. Mereka digusur tanpa mendapatkan uang kerohiman sama sekali begitu. Ini satu hal yang mereka sangat kecewa. Sehingga dari mereka banyak yang tidak bersedia pindah. Padahal kan dari 2,8 hektar yang ada di sini, yang saya dengar 1,7 ada legalitasnya. Ada surat-suratnya itu loh. Ini kan satu hal hak mereka, kita nggak bisa menafikan itu. Hak yang harus dibayarkan begitu oleh pemerintah. Jangan mentang-mentang ini untuk kepentingan bersama kita mengenyampingkan hak dari warga. Hak warga harus kita didahulukan terlebih dahulu. Bahwa kesepakatan nanti ini untuk akan lebih baik, bahwa akan mencegah daripada banjir yang akan lebih seperti yang setiap tahun begitu. Mereka juga paham tentang kondisi itu. Itu yang saya lihat, bahwa kita harus win-win. Sebenarnya harus ganti untung, bukan ganti rugi malahan, itu seperti itu.
Di sini dari informasi terakhir yang kami peroleh sudah ada 437 warga yang mengambil kunci di rumah susun yang merupakan lokasi relokasi dari pemerintah kepada warga ada di Kampung Pulo ini. Dan tadi Abang masih menyoroti ini pemerintah yang belum mempersiapkan fasilitas atau hunian bagi masyarakat yang tempat tinggalnya sudah terlanjur dibongkar atau digusur oleh pemerintah. Apa kira-kira dari DPD sendiri yang diusahakan agar ini bisa terjadi ada jalan tengah antara pemerintah dengan warga Kampung Pulo? Ya, saya akan ketemu dengan Pak RW yang ada di sini untuk melihat dari warga mereka siapa-siapa saja yang belum mendapatkan itu, kita informasikan agar hak mereka itu bisa dan mereka bisa segera pindah untuk menempati tempat yang dijanjikan oleh pemerintah. Jangan sampai mereka ini menjadi kayak gelandangan seperti itu. Ini kasihan mereka itu. Mereka punya anak kecil, mereka harusnya hidupnya lebih baik lah. Dan saya melihat kan memang sebenarnya rusun itu lebih baik gitu dibandingkan dengan kondisi yang ada ini. Warga juga harus juga memperhatikan itu, walaupun tempatnya gitu kecil lah 30 meter persegi, tetapi ada dapur, ada air, ada lift segala macam. Saya rasa itu cukup nyaman juga. Jadi saya apresiasi lah dari segi pemerintah membuat seperti ini, khusus pemerintah DKI. Tetapi memang kedepannya harus lebih baik lagi. Ya, jangan sampai terjadi ada gesekan yang sampai menimbulkan korban, begitu kan? Artinya kalau secara humanis Pemda memahami kondisi yang ada di masyarakat ini, sehingga terjadi win-win, semua senang begitu. Bukan di satu sisi pemerintah ingin memaksakan kehendaknya, tapi di satu sisi masyarakat juga ada sebagian yang tidak mau pindah begitu. Ini saya rasa kita untuk kepentingan yang lebih besar kita harus berkorban lah sedikit seperti itu. Tadi Bang Dailami sudah sempat menyoroti pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada baiknya sebelum memang merelokasi warga fasilitas hunian sudah tersiap atau sudah disiapkan lebih dahulu dalam arti sudah siap. Namun bagaimana ini kira-kira kalau dari anggota DPD sendiri bagaimana cara mengkomunikasikan hal tersebut kepada masyarakat karena seperti kita ketahui bersama bahwa maksud dari pemerintah Provinsi DKI merelokasi warga Kampung Pulo ini adalah salah satu untuk kebaikan, yaitu untuk meminimalisasi banjir yang selalu terjadi dan Kampung Pulo merupakan lokasi yang paling parah. Iya, kita harus menyadari bahwa kondisi ini adalah kondisi yang paling parah kalau tiap tahun banjir kan gitu. Dan rakyat masyarakat di sini juga udah paham dan udah biasa begitu. Tetapi kembali saya jelaskan bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya. Gesekan-gesekan, bukan hanya Kampung Pulo ini saja. Nanti kan tempat-tempat lain juga seperti itu. Jadi sudah menyiapkan tempat yang akan dipindahkan dari warga ini. Datanya lebih detail lagi. Siapa-siapa saja yang berhak menempati dan di awal sudah sudah jelas apa yang menjadi kewajiban pemerintah, apa yang menjadi hak dari rakyat begitu. Ya, artinya mereka ini bisa mendapatkan haknya terlebih dahulu dan dipindahkan secara baik-baik dengan cara yang baik-baik pula begitu. Ini tarik-menarik antara warga Kampung Pulo dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya memuncak pada kejadian kemarin di mana hari pertama pemerintah melakukan penertiban. Kalau dari Anda sendiri sebagai anggota DPD perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta bagaimana melihat situasi atau kejadian yang terjadi kemarin sampai ada peristiwa salah tangkap? Iya, saya sangat menyayangkan dan saya sangat prihatin. Tentunya ini kalau memang ada mereka yang menyalahi aturan hukum ya harus di kedepannya itu harus digugat secara hukum pula. Kita jangan anarkis, tapi kalau memang terjadi kita secara hukum mendapatkan satu perlakuan yang tidak baik ya kita gugat secara hukum baik, secara hukum juga kepada pemerintah begitu. Ya, itu. Tadi Bang Dailami juga sudah sempat berbicara banyak terkait dengan rumah susun. Tadi dikatakan rumah susun tersebut merupakan salah satu pilihan yang lebih baik juga dan cukup baik bagi masyarakat sebagai ganti tempat tinggal mereka yang sudah diratakan. Ini bagaimana cara untuk mempersuasif kepada masyarakat agar benar-benar mau dan merasa nyaman untuk tinggal di hunian baru yang sudah disiapkan oleh pemerintah? Karena merubah pola hidup itu tidak mudah juga ya. Artinya perlu ada sosialisasi, perlu ada pengenalan lingkungan. Ya, hidup di rumah susun itu tidak sama seperti hidup di rumah biasa. Ya, pertama dari segi komunitasnya juga berbeda. Mereka ada di lantai 1, ada di lantai 10, ada pakai lift segala macam. Kan rakyat-rakyat di bawah itu tidak terbiasa dengan lift ada apa segala macam. Jadi mereka tuh harus diberikan sosialisasi terlebih dahulu. Bagaimana bisa berhubungan, bisa hidup di tempat yang
katakanlah seperti rumah, walaupun namanya rumah susun sederhana, tapi saya melihatnya bahwa ini tidak sesederhana itu. Bagus seperti apartemen sebenarnya. Asal kita rawat dengan baik ya, dan tahu cara-cara bagaimana kita hidup berdampingan dengan tetangga yang berada dalam satu lantai begitu. Nah, itu menurut saya ke depannya bukan hanya di Jakarta, di negara-negara lain juga udah seperti itu. Singapura kita lihat, mereka hidupnya di flat-flat seperti itu. Dan ini menurut saya langkah yang baik juga agar kondisi kekumuhan yang ada di Jakarta ini bisa lebih baik, khususnya di daerah-daerah pinggiran-pinggiran sungai itu, agar pola hidup mereka itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih Bang Dailami atas waktunya. Terima kasih. Ya, Krizia, Widya, dan juga pemirsa, demikianlah wawancara saya bersama dengan salah satu anggota DPD RI yang merupakan perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta, di mana Dailami Firdaus tadi menyoroti relokasi atau penertiban pemukiman yang ada di kawasan Kampung Pulo. Memang sejauh ini mengapresiasi langkah pemerintah terkait dengan upaya untuk meminimalisasi banjir yang selalu terjadi setiap tahunnya, dan Kampung Pulo merupakan salah satu lokasi paling parah di mana banjir yang datang setiap tahun. Namun juga dari anggota DPD RI sendiri meminta kepada pemerintah agar dapat sebaiknya menyiapkan fasilitas terlebih dahulu seperti hunian pengganti bagi masyarakat, karena seperti kita ketahui bersama ada 920 kepala keluarga di sini yang terkena dampak dari relokasi, agar kejadian seperti kemarin bentrok antara warga dan juga pemerintah provinsi dalam hal ini Satpol PP yang bertugas di lapangan tidak kembali terulang, hanya untuk sekali lagi untuk kebaikan wilayah DKI Jakarta dan memperbaiki wajah DKI Jakarta yang pastinya nanti diharapkan banjir akan berkurang pada tahun-tahun mendatang. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke Krizia dan Widya di studio. Baik, terima kasih rekan Jessica Wawar melaporkan langsung dari kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur. Terima kasih Anda masih bersama White Shot. Pemirsa, kami masih membahas seputar penertiban Kampung Pulo sebagai awal dari normalisasi Kali Ciliwung, dan kali ini telah hadir bersama kami di studio. Ini ada pengamat tata kota Nirwono Yoga. Terima kasih sudah hadir di sini. Sama-sama. Mas Yoga kali ya. Mas Yoga aja. Mas Yoga, ini pertanyaan yang katakanlah selalu ada di benak masyarakat yang bertanya-tanya mengapa masyarakat dari Kampung Pulo ini kok sudah diberikan tempat yang lebih representatif, yang lebih layak, dari segi tempat tinggal juga lebih ideal. Selain mungkin katakanlah faktor emotional attachment, mereka lahir di sana, mereka besar di sana, katakanlah juga pendahulunya mereka juga besar di sana. Apa sebetulnya faktor yang membuat mereka akhirnya tidak, saya memilih untuk berada di Kampung Pulo, padahal kondisinya kita ketahui sendiri ya, tiap tahun terkena banjir, dekat sungai yang penuh sampah dan lain-lain. Ya betul, ini lebih kuncinya sebenarnya kepada faktor sosialisasi yang tidak lengkap diterima oleh masyarakat lah sebenarnya. Jadi contoh paling mudah adalah tentu saya rasa seluruh warga Jakarta mempunyai mimpi bahwa Jakarta itu kan harus bebas banjir. Nah, tentu dengan ini akan membawa konsekuensi apa, gitu kan? Apa yang dilakukan supaya Jakarta bebas banjir tentunya. Nah, salah satunya adalah melakukan normalisasi sungai. Nah, normalisasi sungai ini kan berarti sungai yang ada sekarang itu diperdalam kemudian dilebarkan. Nah, kondisi salah satu sungai terparah tentu ada di Sungai Ciliwung, di mana titik terparahnya ada di Kampung Pulo. Oleh karena itu tentu awal dari kegiatan penataan bisa kita mulai dari Kampung Pulo sebenarnya. Nah, kembali ke pertanyaan kenapa warga mengalami resistensi terhadap upaya tadi. Nah, di sini ada beberapa hal yang belum terinformasi dengan baik. Yang pertama adalah perlu diceritakan bahwa kalau kali ini dilebarkan, maka paling tidak kapasitas sungai bisa besar sehingga banjir bisa berkurang. Nah, warga di Kampung Pulo itu bukan sebagai korban. Saya lebih melihat sebagai mereka ini adalah orang-orang dalam tanda petik adalah pahlawan yang mau secara sukarela berpindah dari tepi bandaran kali ke rumah susun sederhana gitu. Nah, warga itu harus ditempatkan seperti itu. Kalau dia dianggap korban, maka konotasinya adalah gusur. Tetapi kalau dia dianggap sebagai pahlawan, kemudian dia mau sukarela berpindah, itu dianggapnya mereka bukan digusur tapi digeser. Nah, kemudian bicara soal ganti rugi, itu lebih tepat kalau kita bicara ganti untung. Jadi cara berpikirnya yang harus kita rubah gitu. Kenapa? Begini soalnya, kalau ini berhasil, penataan secara keseluruhan ya, dalam arti pendekatannya juga harus manusiawi, bijak gitu. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, seperti contoh, umpamanya bagi warga yang sudah merasa membayar PBB selama puluhan tahun,
kemudian sudah dianggap memiliki lahan, ini secara hukum dia tidak bisa menyatakan bahwa lahan tadi milik dia. Karena ini dua hal yang berbeda antara membayar pajak masuk ke dispenda pajaknya DKI dengan kepemilikan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Berarti katakanlah sertifikat yang dimiliki oleh para warga Kampung Pulo yang mengklaim itu tanah mereka adalah ilegal. Ilegal, kenapa? Persoalan utamanya adalah tanah negara dimanapun, entah itu di bantaran kali ataupun tepi waduk atau situ manapun, tidak mungkin disertifikat. Kalau sampai ada sertifikat, berarti sertifikatnya itu yang bermasalah. Nah, itu persoalan yang kedua kan. Jadi sertifikat sendiri tidak bisa diakui. Nah, yang ketiga, permintaan untuk ganti untung dengan hitungan per meter persegi dengan harga pasar ini tidak bisa dibayarkan oleh siapapun, baik itu Pemprov DKI maupun pemerintah pusat umpamanya. Kenapa? Kalau umpamanya pemerintah pusat atau pemerintah provinsi itu membayar ganti rugi, maka bisa dipastikan tidak lama kemudian akan dituntut kepada KPK. Karena tanah negara diambil oleh negara itu tidak boleh ada pengeluaran uang dari negara. Nah, biarpun kas uangnya APBD maupun APBN tersedia gitu. Jadi ini yang juga harus diinformasikan ke masyarakat gitu. Jadi dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka harus ada kompensasi tadi kan. Nah, kompensasinya tadi bagi warga terutama DKI yang sudah berKTP DKI itu dapat segera pindah ke rumah susun terdekat. Di mana di sini kan sudah ada rusun Jatinegara yang dibangun oleh Kementerian PU juga. Jadi artinya di sini sudah ada fasilitas pendukung yang bisa dilakukan. Nah, cuman tata caranya yang harus diinformasikan dengan baik. Contoh, di Kampung Pulo ini menariknya gini Mbak, satu rumah itu bisa dihuni oleh 2 sampai dengan 4 keluarga. Nah, tentu pada waktu mereka berpindah ke unit rumah susun tidak mungkin kan satu unit rumah susun untuk satu keluarga. Nah, perlu disediakan 4 unit rumah susun. Nah, jadi kalau tadi ada 570 kemudian ada 900 KK yang harus dipindahkan, berarti kan otomatis disediakan 900 KK ini di unit rumah susun dalam satu komplek. Nah, karena kita bicara soal ini bedol kampung sebenarnya kan gitu. Nah, pendekatan-pendekatan itu yang harusnya dilakukan. Kalau dari awal ini terinformasi dengan baik, tentu tidak akan ada resistensi. Mas Yoga, tadi Anda mengatakan ini sebenarnya yang salah itu pembentukan mindsetnya. Ini dikatakan bahwa harusnya bukan ganti rugi tapi ganti untung. Nah, ini kan memang juga kita melihat ada resistensi yang besar dari masyarakat sehingga sampai ada bentrok, sampai ada kalau tidak salah 12 korban ya dari kericuhan kemarin. Nah, sebenarnya approach yang tepat itu seperti apa dari pemerintah, katakanlah dari Gubernur DKI, Ahok seperti apa? Sebenarnya kalau kita amati ya, justru pada waktu 2012 awal ini kan pendekatan sudah dimulai oleh Pak Jokowi. Nah, ini lebih kepada gaya kepemimpinan sebenarnya. Pada waktu kita melihat pendekatan dengan Pak Jokowi, itu warga dengan antusias waktu itu. Saya mencatat bahwa justru warga itu minta supaya segera dipindahkan pada saat pasca banjir itu. Nah, masalah utamanya pada saat antusias tadi tidak segera diikuti dengan segera pemindahan. Kan ada jeda waktu taruh hampir 2 tahun sebenarnya. Nah, selama 2 tahun ini kan sebenarnya warga menunggu mereka akan dipindahkan kapan, kemana, bagaimana lapangan pencariannya. Kan ini kan terkait dengan tempat kerja dan juga sekolah dan seterusnya. Nah, selama 2 tahun itu tidak terinformasi dengan baik gitu. Nah, oleh karena itu akan lebih baik nih yang sekarang karena sudah dibongkar. Pak Gubernur beserta dengan jajarannya segera menjelaskan bagaimana setelah pasca penataan seperti sekarang. Seperti apa sih harapannya? Maksudnya begini, bantaran kali mau dilebarkan seperti apa? Kemudian jalur hijaunya akan menjadi seperti apa? Nah, ini kesempatan menarik menurut saya begini yang tadi ditanyakan bagaimana warga kehilangan kampung halamannya tadi. Betul, jadi mereka tidak punya kampung halaman dan juga tentunya mereka akan khawatir. Katakanlah satu, asalnya dekat dengan lokasi bekerja, katakanlah seperti itu. Lalu mereka sekarang khawatir kalau misalnya sudah pindah berarti kan lokasinya lebih jauh. Ada ongkos yang harus dikeluarkan. Nah, insecurity semacam itu yang akhirnya membuat mereka menjadi resisten seperti yang disebutkan tadi Mas Yoga. Tapi kita akan bahas lebih lanjut selepas jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah di White Chat Metro TV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama White Shot. Kami masih membahas ini terkait dengan penertiban warga di Kampung Pulo. Dan tadi kami telah berbincang dengan salah satu narasumber kami, yakni Mas Nirwono Yoga, yang merupakan pengamat tata kota. Sekarang kami sudah kedatangan satu narasumber lagi pemirsa. Ada Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada Pak Iskandar. Selamat datang Pak Iskandar. Tadi kita sudah bahas dengan Mas Yoga ini terkait dengan sisi psikologis dari warga yang tergusur. Sekarang saya ingin tanya Pak, regulasi sebenarnya nih, kalau menurut peraturan pemerintah atau undang-undang, ini yang mengatur pemukiman di sungai itu bagaimana sih Pak? Batas boleh ada perumahan dekat aliran sungai itu bagaimana? Seperti kita ketahui bahwa seperti Kali Ciliwung, Jakarta ini kan ada 13 sungai yang melintasi di wilayah Jakarta. Salah satunya itu adalah Ciliwung. Ciliwung ini adalah kondisi keberadaan tata ruang yang sudah terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Artinya ini juga permasalahan yang sudah terjadi, yang kita menerima dampak yang sudah istilahnya trauma berat dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi ini juga istilahnya kalau kita berbicara aturan dan sebagainya, itu masyarakat yang sudah mendiami pemukiman sudah lama. Tetapi kondisi daripada ruang tampungan aliran saat ini sudah tidak memadai. Karena pemukiman itu berada pada kondisi sungai yang merupakan kondisi daripada badan-badan sungai yang ada. Gitu. Nah, kalau kepemilikan tanah negara itu sendiri yang ada di daerah Ciliwung, Pak, ini mencakup wilayah mana saja sih? Besarannya berapa begitu kalau mau pakai ukuran nih Pak? Dari bibir sungai itu berapa meter yang milik negara? Jadi kalau kondisi sekarang seperti Kali Ciliwung itu, kita kondisi ada saat ini adalah 20-30 meter lebar. Itu kondisi saat ini hanya mampu menerima kapasitas aliran 200 meter kubik dari Gunung Pangrango yang di hulu. Tapi kenyataan sekarang di lapangan sudah mencapai 570. Yang lebihnya di mana? Itu yang sering kita lihat meluap di Rawajati, meluap di Asambaris, termasuk yang ada meluber dia ke Kampung Pulo. Jadi Kampung Pulo itu kenapa mendapatkan juga dampaknya karena berhubungan dengan kondisi daerah tersebut adalah daerah rendah. Baik, tapi sekarang kita melihat kalau relokasi di hari kedua sangat berbeda begitu dengan hari pertama, di mana warganya juga lebih kooperatif, tidak ada lagi keributan yang terjadi. Apakah ini berarti warga sudah mulai bisa menerima bahwa sudah disediakan loh ini tempat tinggal yang lebih layak? Atau barangkali seperti Mas Yoga tadi singgung di awal, kenapa tidak memberikan mindset yang berbeda bagi masyarakat, bahwa masyarakat ini sebagai hero bukan digusur, tapi Anda dengan sukarela membantu wajah Jakarta supaya bebas banjir, Mas Yoga? Ya, kalau ini pertanyaan paling mendasar kan tadi bahwa kita sudah sepakat Jakarta harus bebas banjir gitu kan. Nah, yang perlu diinformasikan adalah kan di samping ini masih ada PR-PR lain yang harus dikerjakan oleh pemerintah ya. Habis ini apa? Habis ini apa ya? Paling tidak saya mencatat ada 5 sebenarnya yang harus dilakukan ya. Mulai dari normalisasi kali, revitalisasi waduk sama situ ya Pak ya, kemudian perbaikan saluran drainase, penambahan ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan air, dan yang kelima adalah gerakan masyarakat untuk membuat seperti sumur resapan air, kolam penampung air. Nah, 5 langkah ini yang harusnya dijelaskan secara paralel, itu satu. Kedua, pasca pembongkaran ini, Pemprov segera mengumumkan bagaimana rencana desain dari penataan di Kampung Pulo tadi gitu. Nah, ini yang menarik yang tadi saya katakan, salah satu upaya untuk tetap mengikat kampung halamannya tadi, warga bisa dilibatkan dalam hal penghijauan di Kampung Pulo tadi. Jadi dari gambaran kita mulai dari prosesi penanaman pohon. Warga Kampung Pulo ini kan bisa ikut menanam pohon, Mbak. Bahkan pohonnya tadi bisa dikasih nama warga tinggal situ gitu. Jadi ada rasa kebanggaan. Ada rasa kebanggaan dan rasa memiliki. Kemudian di taman tadi kita bisa menyediakan prasasti, Pak, menyebutkan nama warga-warga yang selama ini sudah tinggal di Kampung Pulo. Kenapa? Ini juga supaya kenangan memorinya terhadap lahan Kampung Pulo tadi tidak hilang, Pak. Baik, jadi katakanlah saya mendapatkan diri menjadi warga begitu ya, lalu pindah. Nanti saya akan menjelaskan ke anak cucu saya kelak, dulu nenek pernah tinggal di sini. Jadi mungkin gini ya, kalau kita lihat Ciliwung sekarang, kita akan bercerita kita butuh ini, tapi konsepnya itu adalah demikian. Jadi adanya ruang terbuka publik, ruang terbuka hijau, kalau bila kita perlukan diperdakan oleh gubernur sebagai ruang terbuka hijau abadi. Untuk apapun permasalahan perubahan tata ruang itu tidak bisa diganggu untuk yang akan datang. Memang konsep itu 19 km kita sudah punya potensi daripada ruang terbuka hijau ada 19 titik. Mulai dari pintu air Manggarai sampai jembatan tol CBT Batupang. Itu ada 19 titik. Itu ruang-ruang yang kita berikan yang sebagai fungsi daripada
tujuan restorasi daripada Kali Ciliwung itu sendiri. Itu termasuk nanti mungkin kalau memungkinkan pada waktu selesai kita normalisasi ada seperti dermaga-dermaga perahu yang dalam arti kata tidak seluruhnya bisa menggunakan jalan kita yang kredit. Terus kedua, apa yang dihasilkan lagi dari normalisasi itu bukan hanya sungai, termasuk penataan kawasan lingkungan sungai. Dia kita berikan jalan inspeksi kalau itu dia 19 km, 38 km kiri kanan, berapa besar menambah rasio jalan yang ada. Jadi bisa membantu traffic jam yang ada di selatan maupun di timur. Dan yang paling kita lihat sekarang di belakangnya rumah adalah Kali Ciliwung. Apakah itu kamar mandi, dapur, dan kandang sebagainya. Kita harapkan kalau kondisi normalisasi ini terjadi, menjadikan bahagian rumah daripada lingkungan masyarakat. Nah, ini sebagai gambaran saja, pemirsa, barusan kita melihat pemetaan dan juga sodetan yang akan terjadi ketika nanti revitalisasi sudah akan terjadi. Tapi kita akan tahan dulu. Poicet masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.